Baik, terima kasih. Yang pertama terkait dengan masalah DPO. Kami pada waktu yang lalu telah menyampaikan kepada teman-teman sekalian bahwa DPO sangat terbuka luas apabila memang ada informasi, ada alat bukti yang menguatkan kepada orang-orang yang disebutkan dalam DPO sesuai dengan ketetapan pengadilan. Dan polisi tadi sudah membuka hotline seluas-luasnya apabila memang ada yang bisa menguatkan tersebut. Karena dari hasil berita acara yang didalami lebih lanjut kepada para pelaku, mereka tidak menyatakan tentang yang dua DPO tadi. Nah, kalau dari DPO tadi atau dari para terpidana atau para pelaku yang lainnya tidak menyampaikan ataupun tidak menyebutkan secara khusus dua hal ketika didalemin, tidak ada alat bukti yang bisa menguatkan ke sana. Tapi waktu yang lalu sudah kami sampaikan, apabila ada alat bukti yang bisa menguatkan nama-nama yang menjadi DPO tadi, polisi sangat berterima kasih untuk bisa kita ungkap sama-sama menjadi terang-terang. Namun kalau memang orangnya tidak ada atau orangnya fiktif misalnya, tentu saja itu juga akan kita berikan kepastian. Itu sebagai jawaban yang pertama. Yang kedua, masalah keterangan dari Ananda Sakatatal, karena pada waktu itu dia masih di bawah umur, tentu saja dia bagian dari tersangka. Dia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya itu juga akan membantu dia. Dia menolak memberikan keterangan juga boleh. Dia diam juga boleh. Tadi seperti tadi yang ditanyakan oleh teman kita di Jawa Pos, bahwa itu adalah hak dari tersangka. Namun ada satu hal yang perlu kami sampaikan. Sebenarnya saya tidak mau memberikan foto-foto ini, tapi karena pada waktu pemeriksaan disampaikan bahwa katanya Sakatatal diintimidasi, kemudian tidak didampingi oleh keluarganya ataupun pengacara, kemudian mendapatkan penganiayaan dan sebagainya. Ini sebagai gambaran ada foto. Ini adalah foto Sakatatal ketika diperiksa tahun 2016. Dan dibilang bahwa katanya yang memeriksa adalah Rudianta atau ayahnya Iki. Ini diperiksa oleh penyidik Polres Kota Cirebon. Nih, periksa, dibesarin. Kalau foto kecilnya ataupun foto yang kita lebar-lebar lagi, ini fotonya. Bahwa Sakatatal di foto diperiksa dalam keadaan baik-baik saja, tidak ada intimidasi. Dan ini didampingin, yang perempuan di depan ini adalah tantenya, kemudian yang pakai jilbab adalah ibunya, kemudian yang belakang laki-laki itu adalah dari Bapas. Bahkan ada keterangan dari Bapas, ini dari ahli. Dibocorin dikit boleh nggak? Boleh ya? Iya. Dari keterangan dari Bapas menyampaikan bahwa Sakatatal cenderung berbohong ketika diminta keterangan. Jadi keterangannya berubah-ubah. Ini dari keterangan Bapas. Jadi itu bagian sedikit informasi bahwa yang disampaikan bahwa seperti hanya mendapat intimidasi dan lain sebagainya, ini bukti bahwa penyidik berhati-hati secara profesional ketika melaksanakan pemeriksaan. Ini bagian dari keterbukaan. Itu mungkin masukannya. Oke. Sebentar. 2016. Yang tadi bilang cenderung berbohong, apakah itu pada yang pemeriksaan di 2016? Iya. Jadi pemeriksaan awal. Sekarang perempuan harus diwakili, jangan laki-laki semua. Gantian. Ya? Yang propam apakah Ibnu Rudiana itu Pak? Yang soal Ibnu Rudiana apakah biar jelas aja gitu Pak, apakah dia pada saat proses penyelidikan dulu ada pelanggaran atau enggak sih Pak? Iya. Untuk tentu saja terkait dengan semua yang terkait kasus ini, baik itu penyidik awal dari Laka Lantas, kemudian ada yang nangani di TKP awal, terus ada Ibtu Rudiana sebagai ayah korban, semuanya sudah diperiksa oleh Propam maupun dari Itwasum, dan sampai dengan saat ini semuanya sesuai dengan ketentuan. Oleh karena itu rumor yang berkembang di luar atau mungkin pendapat atau persepsi boleh, tetapi yang jelas bahwa sekali lagi penyidik melaksanakan pemeriksaan berdasarkan alat bukti yang didapatkan, baik itu keterangan saksi ataupun alat bukti yang lainnya.
sekarang mewakili kaum hawa, jangan sampai nanti kita kena pasal karena tidak memperhatikan para wanita untuk bertanya. Monggo. Saya Cynthia Rompas. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.